Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, GM, dan PM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di dalam video tutorial ini, kita akan melanjutkan pembahasan master data yang ada di SAP PM, ya, Plant Maintenance. Kita ingin diskusikan master data BOM, ya, Bill of Material, ya, bagaimana cara kita melakukan pembuatan BOM yang ada di SAP PM, ya. Dan nanti agenda kita mencoba mendiskusikan tentang E-BOM, ya, equipment BOM, kemudian F-BOM, Fanglog BOM, dan material BOM, ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Di www.sapindonesia.net, ya. Di sini saya sudah membuat artikel sudah melengkapi bahkan, ya, artikel tentang SAP PP modul dan SAP QM, ya. Bahkan tambahannya ada juga SAP MM dan PM. Akan tetapi di sini lebih fokusnya, lebih lengkapnya materi atau artikel tentang PP dan QM. Nanti Anda bisa lihat artikel di sini, pembahasannya disesuaikan dengan silabus yang sudah saya susun, yaitu tentang silabus SAP PP modul, pembahasan pada master data PP, ya. Nanti Anda bisa cari master data PP itu di sini dibangun di dalam ada 5, ya, 5 master data PP. Di sini SAP PP-nya saya lebih membahas yang ke discrete manufacturing, ya, karena itu yang lebih mudah Anda pahami. Walaupun nanti di SAP PP yang manufacturing PI ini, proses industri juga saya bahas, ya. Tetapi saya ajak juga dari konsep discrete manufacturing yang mudah dipahami, baru nanti Anda bisa masuk ke SAP PPPI. Jadi ada material master yang di master data PP, kemudian BOM. Nah, di BOM di sini juga untuk di PP ada BOM, ya, tapi BOM-nya yang assembly, yang material BOM. Kemudian work center kemarin kita sudah bahas juga di PM juga ada. Kemudian routing dan production version. Kemudian prosesnya, nah di sini nanti Anda juga bisa temukan tentang planning proses, ya. Ada MTS dan MTO, make to stock dan make to order. Kemudian MRP, ya. MRP secara konsep itu bagaimana, P-code yang dipakai dan pengaruhnya seperti apa di dalam SAP PP. Kemudian juga ada production order execution, ini adalah kegiatan sehari-hari dari tim produksi. Mereka create order, kemudian cek stok, kemudian release, ya, scheduling, good issue of component, mereka melakukan proses staging, kemudian confirmation, good receipt, dan terakhir adalah technical complete. Tentu saja di SAP PP ini juga saya melengkapinya dengan configuration yang ada di PP, ya. Nanti Anda bisa cari juga artikelnya tentang master data configuration pada master data PP, baik itu pada BOM, work center, routing. Kemudian configuration juga pada MRP, ya, pada MRP demand process, dan juga saya memberikan satu studi kasus, ya, tentang bagaimana cara membuat order type di configuration PP, kemudian dijalankan sampai di konfirmasi terakhir, ya. Itu yang ada di silabus SAP PP modul. Nanti di KM juga di sini Anda bisa cari artikelnya sudah ada juga, ya. Nah, untuk lebih fokusnya Anda bisa lihat di kursus SAP QM, ya. Di sini juga ada banyak artikel tentang SAP QM.
sama pembahasannya mulai dari master data sampai ke configuration ya. Nanti kalau kita lihat silabusnya di sini, silabusnya sampai QM ya, dari master data. Di sini master data semua saya diskusikan, baik itu pada material masternya, MIC ya, skema, prosedur, sampling, codes dan code group, kemudian katalog, inspection method, kemudian planning and execution ya. Di QM juga ada yang disebut dengan planning dan execution. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah integrasi QM dengan modul yang lain ya. Nah, ini ada beberapa model. Yang utamanya adalah QM dengan procurement. Nanti di sini ada modelnya yang 1, 2, 3, 4, yang 5 gitu. Kemudian juga quality management in production ya. Ini kolaborasi dengan produksi. Nah, ini juga ada yang 3 model. In process with inspection point, atau ini yang GR inspection after production. Kemudian yang dengan SD juga ada 2 model ya, pada saat delivery, pada saat return. Kemudian kolaborasi dengan PM ya, ini plant maintenance pada saat test equipment ya. Nanti kita di PM juga ada juga membahas tentang inspection ya, inspection dilakukan oleh tim QC. Kemudian yang lainnya adalah ada quality management, quality certificate, stability studies, kemudian quality notification. Ya, ini yang biasanya adalah suatu traceable dari customer yang disebut dengan customer complaint, ataupun yang proses produksi yang bermasalah atau internal proses. Dan yang terakhir nanti yang dari vendor ya, kita beli barang ada masalah, kita sebut sebagai vendor complaint. Nah, ini nanti adanya di quality notification. Dan juga tidak kalah pentingnya adalah configuration ya. Di sini juga saya bahas configuration yang ada di QM ya, supaya Anda betul-betul paham tentang kedua model SAP PPQM ini yang biasanya tidak dipisahkan. Dalam pengertian di proyek-proyek biasanya dipegang oleh satu konsultan gitu ya. Jadi Anda juga harus tahu baik itu PP maupun QM-nya. Nah, kesemua itu dari materi ini yang memang banyak dan bercampur, tidak terstruktur ya, dan durasinya juga di sini relatif sebentar, setengah jam paling lama. Saya menyediakan satu situs lagi di materi ya. Nah, di materi sapindonesia.net ini Anda bisa lebih leluasa ya. Bagi Anda yang memang baru pemula, Anda bisa mempelajari SAP PP-nya mulai dari dasar ya, dari overview sampai ke configuration. Sebagai contoh ini yang QM ya. Ini ada materi sampai 24 materi ya. Nanti Anda bisa lihat ini master data sampling seperti apa. Juga diberikan contoh-contoh yang sudah saya buat. Juga dilengkapi dengan video tutorial ya. Seperti biasa kalau saya memberikan materi selalu Anda mendapatkan video tutorial, file PPT kalau ada, dan file PDF ya sebagai referensi pegangan Anda ketika mengikuti paparan dari video saya. Ya. Jadi ini semua katalog, ini semua lengkap di sini ya. Kemudian ini juga, nah ini yang quality management in procurement. Nah ini yang quality dengan MM ya, yang tadi kita sebut sebagai integrasi dengan MM. Nah ini seperti ini contohnya. Dan juga integrasi dengan production. Nah ini juga contohnya di mana settingannya semuanya udah kita sampaikan ya. Jadi teman-teman yang memang mendapatkan semua materi, baik itu PPQM, MM, dan ini PP Others ya. PP Others juga udah saya masukkan ke sini. Kemudian karena memang PP ini agak banyak sehingga saya bagi 2 ya. Yang ini yang
discrete manufacturing, dan ini yang proses industri ya. Kemudian ada PM juga, nanti PM ini yang sedang kita progres pembahasannya, dan video tutorialnya sedang pelan-pelan kita susun, kita upload apa yang bisa kita langsung upload. Sementara ini masih banyak juga perkembangan. Jadi teman-teman yang memang di konsultan PM, mungkin untuk referensi awal bisa lihat di kursus ini ya, kursus SAP PM ya. Di sini saya progres terus untuk update tentang materi-materi ya. Saat ini memang masih membicarakan tentang master data ya. Nanti juga sama konsepnya, dari master data ada proses, kemudian ada configuration ya. Kita akan bahas semua di sini secara stimulus ya, agar Anda tertarik mempelajari SAP PM, PP, TM, MM ya. Nanti untuk kaum yang sudah ingin fokus dan memang Anda menjadi di project betul-betul diperlukan ya, memang Anda harus masuk ke sini dengan durasi yang ini ya, rata-rata sekitar lebih dari setengah jam, 1 jam kurang lebih lah ya. Jadi materinya memang dalam sekali dan skenario-skenarionya variatif ya. Kita berikan agar memang kejadian situasi yang ada di proyek itu bisa Anda nanti mendekati lah, minimal mendekati, kalau sama sih tidak. Karena memang setiap proyek biasanya berbeda-beda, tapi secara garis besarnya adalah sama gitu ya. Oke, itu tentang pembahasan situs saya yang sedang saya buat dan juga yang bisa Anda nanti lihat. Materi kita adalah BOM ya, masih di SAP Plant Maintenance, tentang BOM ya. Secara definisi mungkin Anda ini tahu ya, yang dimaksud dengan BOM itu Bill of Material atau BOM, biasanya untuk membentuk suatu komponen. Jadi BOM itu kalau kita ngomongin di produksi ya, jadi BOM itu adalah suatu formula untuk membuat suatu finish product ya, finish product ataupun semi finish product. Nah, di situ ada formulanya. Formulanya misalnya kalau di chemical dia ada berapa persen acid ya, ada berapa, ada persentasenya gitu ya, ada BOM standar namanya. Nah, kalau di PM yang BOM material itu biasa disebut sebagai assembly BOM ya. Kemudian kalau di PM ada 3 berarti ya, ada 3 jenis BOM. Tadi kita ngomongin BOM yang material. Kemudian ada lagi yang BOM equipment ya. Nanti kita akan mengenal apa itu yang dimaksud dengan BOM equipment. Kalau dari pengertian equipment itu sendiri, itu adalah peralatan ya, equipment, environment. Nah, di mana di equipment itu sendiri di dalamnya tentu ada spare part ya. Kalau Anda mungkin orang teknik ini paham. Kemudian untuk funlock ya, nah ini juga funlock dipersiapkan juga ada bomnya. Kalau untuk funlock ya, jadi ya sifatnya biasanya saya menganalogikan kalau funlock itu lebih ke building ya, bangunan. Sehingga kebutuhan BOM untuk building itu bisa berupa misalnya panel gitu ya, kontrol atau main cooler gitu ya, atau lighting gitu ya, dan seterusnya ya. Sementara untuk equipment bisa saya kasih contoh untuk kebutuhan equipment misalnya bearing gitu ya, sensor, casing dan seterusnya, nanti kita demokan di SAP satu persatu yang dimaksud dengan BOM itu sendiri ya. Sedangkan untuk material tadi saya tadi udah sebut bahwa itu adalah finish product maupun semi finish product ya. Kira-kira begitu pengertiannya ini dari BOM. Oke, secara konsep seperti itu, kita akan lihat di SAP-nya seperti apa ya. Oke, untuk yang pertama ya, kita akan membuat BOM
equipment ya. Jadi bom ya. Kita buat bom pada equipment. Picode yang dipakainya adalah IB01. Nah, di sini ada create equipment bomb ya. Kemudian, nah di sini berarti kita harus masukkan dulu equipmentnya. Kita kemarin sudah membuat equipment ya. Untuk itu kita cari dulu di struktur tanglognya untuk melihat equipment apa aja yang kita miliki ya. /O IH01. Nah, kemarin saya udah bikin strukturnya yang mega ya. Ini equipmentnya dicentang, nah ini bomnya semua centang aja. Kemudian execute, expand wall, nah seperti ini ya. Nah, kita sudah punya equipment yang ini ya. Misalnya saya ambil contoh yang ini ya. Kemudian saya Ctrl C, ya, saya copy, kemudian saya simpan di sini. Ctrl V. Nah, plannya kalau kita lihat di sini, plannya tidak terlihat ya. Kita bisa bentar. Ini kita bisa pick ya. Kalau Anda lihat plannya di sini main plannya di 001 ya. Nah, ini dia company card business area di 001, planning plan 01 ya. Oke, baik. Jadi ada plannya di 001. Nah, untuk BOM usage ya, karena kita plan maintenance, maka yang dipakai yang ini ya, nomor 4. Nah, ini kita ingat waktu bikin BOM yang production itu adalah 1 ya. Tapi kalau untuk PM, plan maintenance, yang dipakai yang ini ya. Ini ada kolom PM, ini plus, berarti ini yang elevate ya. Anda pilih 4, oke. Kemudian enter. Nah, setelah itu keluarlah screen tentang komponen ya, komponen dari equipment pendukung yang nanti kita yang ada di pada equipment gearbox ini ya. Sebagai contoh misalnya saya cari komponen bomnya. Nah, ini ada shaft ya. Oke. Kemudian kita cari lagi. Bearing juga ada. Nah, kemudian kita masukin lagi sensor, dan sensor sorry, ini ke sini langsung ya. Misalnya ini satuannya item kategori L ya, stop ya. Plan material sub not maintenance plan 001. Kita oke. Ini katanya nggak ada di plan 001. Kita ganti kontrol, kita cari. Nah, misalnya ini ya. Kita lihat ini ada nggak? Ini nggak ada di plan. Kita cek dulu ke material ya. Sebelum ke sini saya cek dulu OMM02. Kita lihat sharp. Oke. Oh iya, plannya belum masuk ya. Bentar ya. Kita plannya lengkapin dulu ya. PSN MM01. Oke, kita save. Ini
Oke, save, kita simpan. Kemudian kita cari lagi tadi yang bearing udah belum ya, kita cek. Oh, ini udah. Oke. Kemudian kita lihat lagi. Sensor. Ini udah. Sambil kita masukkan aja ya ke dalam bomnya sini. Pertama shape ya. Nah ini kita enter, sekarang masuk. Kemudian bearing, ini saya masukkan 1. Kemudian bearing, ini masih oke, saya lengkapi dulu ya, sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi yang equipment bom, kita lihat saya ada masukkan tadi shaft, kemudian bearing, sensor, control valve ya. Kita lihat ini. Oke, back. Kemudian berikutnya kita bisa tambahkan juga gearbox ya. Nah, ini gearbox. Kemudian ininya L, ini L adalah stok ya. Perbandingannya misalnya 1 aja lah. Oke, gearbox masuk. Kemudian casing, kita lihat casing. Ini L, ini 1. Nah, seperti itulah ya misalnya. Jadi untuk komponen-komponen pembentuk dari equipment gearbox ini, atas ini, dia membutuhkan shaft, bearing, sensor, control valve, gear, dan casing gitu ya. Kemudian kita save. Oke, nah ini udah terkrip equipment bomnya ya. Sekarang kita lihat struktur dari funlock ya setelah kita sertakan bom. Nah, Anda jangan lupa di sini expand bom explosionnya Anda tik ya. Jadi supaya keluar itu bomnya. Kemudian kita lihat yang mega lagi expand wall. Nah, ini sekarang keluar semua ya. Jadi bom yang ada di equipment ini dia sekarang udah terlihat di equipment. Ya. Jadi itu cara membuat equipment bom ya. Oke, saya mau contohkan satu lagi bagaimana cara membuat assembly bom. Sama aja ya, prosesnya sama aja. T-code-nya adalah saya tutup dulu. Untuk material bom, T-code-nya adalah CS01. Nah, misal kita tadi udah punya gearbox ya, atau casing lah ya, gearbox. Nah, kita udah punya ini, kemudian plannya sama bom usage-nya sama ini ya 4. Oke. Lalu komponennya, misalnya komponennya adalah casing ya. Casing 1, ini L. Kemudian berikutnya adalah lubrikan ya. Lubrikan oil L nih. Enter dulu 1 kilo ya, misalnya 1 kilo gitu ya. Kemudian berikutnya adalah gear. Oke, ini juga 1 aja ya. Oke.
bomb is recursive. Bentar, ini rekursif ya. Oke. Kemudian enter. Oke, kita save. Nah, sekarang yang assembly dari gear ini ya. Dari gear ini dia akan mempunyai lagi komponen ya. Kita lihat dari funlock lagi. Ini saya back dulu. Ini seperti biasa Anda tik semua, kemudian ini, kemudian expand wall. Nah, sekarang dari gear sendiri dia mempunyai ini ya, mempunyai anakan lagi gitu. Jadi ini yang disebut dengan EBOM, ini adalah assembly bomb. Dan nanti dari funlock juga sama ya. Kita mau coba dari funlock, oke ya. Kita coba satu lagi ya. Ada 3 model kan. Kita coba dari yang terakhir adalah funlock ya. Oke, kita coba lagi satu lagi. Nah, untuk bom yang ada di funlock, tiketnya adalah IB11 ya. Nah, sekarang kita mau menyimpan komponen bomnya pada funlock mana ya. Saya misalnya lihat dari struktur ini, saya mau masukkan ke yang ke sini ya. Contoh aja ya. Ctrl C, kemudian saya simpan di sini. Ctrl V, ini tetap sama, plan sama usage, kemudian enter. Sama di sini Anda juga memasukkan komponennya apa ya. Misalnya lighting ya. Kita cek dulu ini materialnya udah oke belum. Misalnya lighting 10. Nah, ini kita maintain dulu ya. Materialnya untuk lighting. Ini ada untuk lighting ini masih kurang ya. Plannya belum masuk, kita maintain dulu. 001. Ini ada di pelajaran FM ya, tapi Anda juga perlu tahu lah. Oke, ini udah saya maintain, kemudian kita masukkan lagi di sini ya, coba kita. Nah, sekarang udah masuk ya, light. Kemudian misalnya tambah lagi kontrol ya. Coba kontrol ada nggak? Kontrol part yang ini aja deh ya, kontrol part. Ini juga butuhnya misalnya 10. Oke, misalnya 2 seperti itu aja ya. Jadi tiketnya adalah IB11 ya untuk grid, IB12 untuk change, dan IB13 untuk display. Kemudian saya save. Ini sudah ya. Kemudian kita lihat lagi struktur dari funlock, kita back dulu. Kemudian execute, expand wall. Nah, sekarang muncul seperti ini ya. Di funlock ini ada 2 komponen, light sama control part. Di sini yang equipment, ini yang assembly. Ya. Jadi cara pembuatan bom yang ada di SAP PM bisa dilakukan di dua teknik ya, 2 teknikal, baik itu di bom, baik itu di equipment maupun di funlock atau assembly. Oke. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan dari master data BOM. Nanti kita akan lanjutkan ke master data berikutnya tentang kelas dan karakteristik. Oke, saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.